Selamat pagi, selamat malam, selamat sore semuanya. Balik lagi sama kita di apa nama ininya? Lupa ya tiba-tiba. Lo tahu nggak sih gitu? Lo tahu nggak sih? Gitu. Jadi kita bahas apa nih? Jadi gini, kemarin kan kita udah bikin yang edisi perdana ya. Ini bukan episode sih kalau yang ini, karena kan. Mohon maaf lahir dan batin dulu ya bro. Oh iya bener, final aizin. Minal aizin semuanya. Iya, tapi cintanya dia. Kembali lagi. Minal aidin. Ada minal aizin. Jadi kemarin kan udah bikin yang edisi perdana, terus ternyata tanggapannya ada lah lumayan. Nah, bahkan ada yang pengen kontribusi masalah nih ke kita nih. Jadi dia curhatin masalahnya. Mantap. Anehnya, dia tuh minta kita ngasih pendapat tentang masalahnya dia ini. Nah, masalahnya dari tanpa menyebutkan gender, inisial depannya N. Oke. Nah, ini nanti yang ngebacain bakal Cinta, karena kalau gua ngebacain nanti beribut kalau panjang. Itu kan panjang, bukan panjang. Monggo, Cinta dibaca. Ya Allah, enak nggak tahu deh. Kayaknya gara-gara corona orang teh keluar ya aslinya wak gitu katanya. Saya teh mikir kalau lagi pandemik atau hidup menjadi lebih agak sulit, kenapa tidak saling memikul dan membantu? Benar nggak? Benar. Nah, ini malah mau kompetisi Kak. Ya Allah pusing, aku pusing tau nggak? Terus kompetisinya nggak sehat lagi. Ada beberapa kejadian yang rasa ditikam sama orang. Orang itu seperti gelap mata, nggak mau kalah dan egoisnya tinggi. Namanya juga manusia. Ini beneran sih lagi kesel. Aku bukan tipe yang benci dengan mudah. Tapi memang orang ini sering begitu sebelumnya. Tapi saya maklumi. Saya tetap bantu, mau dalam pekerjaan atau apapun itu. Tapi sekarang kayaknya makin parah deh. Saya benci sebagai seorang Scorpion. Sekalinya kena, ya udah deh susah hilangnya perasaan kesel ini. Dendam ceritanya. Bawa horoskop segala. Gitu. Percaya horoskop apa gitu? Aku Aquarius juga akan dendam kok sama orang yang seperti itu. Panjang ini kalau udah bahas horoskop. Masa saya harus bahas Gemini di sini? Bete sih. Enggak mau. Enggak ikutan kalau itu. Ada istilahnya kan bersaing, tapi bersaing dengan sehat, ya nggak sih? Yep. Kayak boleh bersaing tapi sehat dalam arti kalau temen lu sukses, ya udah lu jadi termotivasi untuk jadi sukses juga gitu. Bukan harus jadi dengki atau jadi iri gitu. Jadi dari gua sih buat high end, better yang kayak gitu lu tinggalin aja sih, masih banyak kayaknya teman-teman yang lain. Ya nggak sih yang bisa apresiasi lu, yang nggak ngeribetin lu, yang emang benar-benar tahu berkompetisi dengan sehat seperti apa. Ya kayak kita nih bertiga, kita berkompetisi. Siapa yang paling kaya nanti gitu kan. Sejauh ini sih saya masih nomor 1 ya, paling kaya di antara mereka berdua gitu. Jadi ya itu persaingan sehat lah. Gitu. Rizka paling kaya. Itu omong kosong. Rizka kaya, tapi saya siaran dari Portland tuh Pak. Amerika saya siaran. Bapak masih di Cimahi anjir, jauh. Iya, jauh. Belum nggak bisa pakai layar green ya. Aduh. Nggak bisa. Green screen nggak ada. Ya nggak masuk ke Cimahi ya Pak ya, green screen. Ya udahlah, ya jangan terus dibahas, nanti ketahuan semua. Oh ya. Nggak, tapi aku beneran pernah ngalamin juga kayak gitu sih. Gimana Cin? Ya memang sebenarnya sama kayak yang orang ini bilang. Udah kelihatan lah bibit-bibit kompetitif dari gak usah disebut lah ya Mbak atau Mas ini. Tapi memang kita kan ngerasanya pasti barengan dong, apa-apa bareng, segala macam bareng. Dan gak tahu, aku tuh gak pernah merasa dibandingkan sama dia karena ngerasanya berjuangnya bareng-bareng. Tapi aku pernah sampai dijutekin gara-gara satu momen yang aku dapatin, dia nggak dapatin gitu. Padahal bukan sesuatu, aku juga nggak pernah mikir aku mendapatkan hal itu. Cuman sih orang yang tadi aku pikir bahkan sahabat aku bisanya bilang, oh ternyata lo dapet ya ini gitu.
Nyinyir, biasa nyinyir. Terus Ya. karena aku cukup panas, lah mestinya kan lo seneng gue mendapatkan hal ini gitu. Ya kalau di momen itu sih aku membalasnya nih ya, kalau mau agak drama, ya panas-panasin aja sekalian. Ya caranya mungkin si kemenangan kamu itu ya di post lah, di apa, tapi maksudnya dengan bukan cara yang norak ya. Dengan classy way gitu. Ya makin panas dia mau ngapain bisa apa gitu. Cuman kalau mau cara adem, dia si orang ini emang udah beberapa kali kalau cara adem ya sok merendah aja padahal meninggi gitu. Aku bilang, enggak emang nggak sengaja kayak gitu. Ya dapat aja gitu. Tadi kan kita dengar dari N. Nah, sebetulnya aku tuh dapat juga chat dari R. Nah, si R ini ngebahas soal gimana si temennya ini nyinyirin dia. Nyinyirinnya tuh yang paling parah kayak gini soalnya. Misal Siapa si R? ada R ya. Sekali lagi tanpa menyebutkan gender. Rispa. Ya, Aing. kayaknya Rispa sih. Ya, R tuh Rispa ya. Jadi si R ini bilang, misalnya aku tuh sama Cinta temenan, tapi aku tuh sirik sama Cinta gitu. Nah, aku tuh ngomongin jeleknya Cinta ke Rispa, itu yang paling ngeselin. Jadi jatuhnya mereka saling adu domba. Kalau menurutku ya masalah ngadu domba tuh agak bahaya sih. Ini nanti mungkin bisa di-quote juga sama Adli. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, ada contoh kayak misalkan nih. Ini masih dalam cakap sama ya Pak? Masih sama-sama teman yang kompetitif. Iya teman yang kompetitif gitu kan. Nah kadang kan ada juga yang ngadu domba kayak nggak tahu ini sama apa enggak gitu, kayak ngadu domba sama manas-manasin kayaknya kayak beda tipis juga ya. Kadang ada orang juga yang nanya misalkan lu gaji lu berapa sih kerja di sana gitu loh. Lu kok nggak kayak temen gue yang itu kerja nyantai dan lain-lain terus dapat gajinya gede gitu ya. Nah kadang kan kita nggak tahu setelah efek dari omongan itu gitu loh. Efek dari omongan orang gitu. Bisa jadi tiba-tiba dia jadinya kesel, terus mikir gitu kan, anjrit ya juga ya gue cuman kerja gini doang, sedangkan temen gue yang itu kerjanya santai tapi gajinya lebih gede jadi gue, dan pada akhirnya dia nggak punya kerja, dan akhirnya dia nggak punya pendapatan apa-apa. Nah itu cuman gara-gara mulut yang istilahnya, mulut temen lu yang istilahnya ngasal atau ya apa ya bahasanya ya, yang enak. Usil Iya kayak aja. gitu. Terus mungkin ada lagi kejadian misalkan lu suami istri nih ya, terus lu apa namanya ada ulang tahun istri lu atau apa, terus tiba-tiba temen lu nih yang nyinyir bilang, suami lu nggak ngasih kado apa-apa, kan lu ulang tahun atau lu kan ini pernikahan lu gini. Nah terus kata si ceweknya, enggak sih kayak suamiku nggak ini, dia biasa juga kok nggak ini. Nah di depannya kan dia bilang biasa nih, pas balik ke rumah gitu kan, udah capek dan lain, wah berantem lah. Iya kepikiran kan, berantem lah akhirnya di rumah tuh sama suaminya, bebet cerai gitu kan terakhirnya. Nah itu adalah contoh di mana orang, contohnya Anda tragis banget ya, astagfirullah. Ya cuman itu adalah contoh yang nyata buat teman-teman semua drakor nih kayaknya. Iya tapi itu contoh yang nyata buat teman-teman kalau sering ngomong asal gitu loh, tanpa dipikirkan nanti impact-nya akan seperti apa gitu loh buat orang lain. Jadi quotes-nya adalah kalau lo tuh mau jadi agen perubahan atau mau jadi agen kehancuran gitu loh. Itu aja sih. Soalnya kalau menurutku ya, kalau menjadi agen perubahan, contoh ya, aku waktu itu sempat mengalami di masa yang kurang baik lah gitu. Aku kenal Rispa, kenal Adli udah lama. Ya Adli dan Rispa tuh nggak pernah menyinyirkan di kondisi aku seperti itu gitu loh, nggak pernah manas-manasin di sisi ke teman aku atau apa, atau ke akunya gimana. Cuman ya mereka bahkan ngomongnya baik-baik gitu, nggak jadi si Adli ngomong ke Rispa, si Cinta kan gini gitu, jadinya yang bikin opini masyarakat tuh jadi macam-macam gitu. Pas masalahnya udah selesai, ya mereka baru ngomong, baru ngasih input gitu loh. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan orang juga lah gitu, kan kalian nggak tahu backgroundnya gimana. Ya benar. Jadi intinya emang kalau menurut kita mungkin lebih hati-hati lah ya milih kata-kata gitu, jangan sampai sirik lu karena 1-2 hal yang mungkin lu nggak tahu dalamnya kayak gimana, jadi ngebuat kondisi dia tuh ricuh gitu. Mungkin pengaruhnya bisa kemana-mana, bisa tadi kalau Rispa nyontoin kantor, rumah tangga gitu.
kita mau kemana, Benar. kita bisa jadi kemana-mana gitu. Fokus aja, maksudnya fokus kalau emang keberhasilan teman mungkin lebih ke arah belajar caranya dia gitu, biar sukses Iya. juga dibandingkan emang kalau ya udah nyinyir doang gitu, kayak apaan banget. Ya mungkin kebiasaan orang Indonesia kali ya. Ini terutama buat R dan N tadi yang bahas tentang ini. Kita kan memang bukan orang Indonesia aja lah, seluruh as a human being kita gampang banget nemuin istilahnya kekurangan atau negatifnya orang tuh gampang kan untuk sekedar dijadiin lelucon atau misalkan mungkin niatnya awalnya bercanda. Gue juga hidup di lingkungan orang-orang yang memang ada yang seperti itu ya, istilahnya mungkin maksudnya dia bercanda dan lain-lain, tapi setelah kita semakin banyak baca, banyak pengalaman dan lain-lain, oh ternyata ada bercandaan yang emang mungkin itu bisa berdampak ya, tadi cerita contoh yang gua kasih gitu loh. Entah nanti di rumah dia ada apa-apa, entah kapanpun, dan kita sebagai orang yang niatnya tadinya bercanda, kadang kan juga nggak sadar gitu bahwa apa yang kita ucapkan, oh ternyata ada dampak gitu ke seorang tersebut gitu. Jadi ya lebih benar kata Adli tadi, pemilihan kata memang harus agak hati-hati, meskipun kalau kayak si siapa YouTuber kan banyak banget tuh ya yang istilahnya bebas ngomong gitu kan. Saya nggak mau nyebut siapa YouTubernya, tapi banyak kayaknya bebas gitu mau ngomong apa kek, kalimat sampah kek, kalimat sembrono kek dan lain-lainnya, kayaknya mereka bebas. Ya mungkin itu beda hal, mungkin itu untuk konten, mungkin untuk sebagai public figure, tapi kalau keseharian sih gue yakin mereka nggak terlalu gitu-gitu amat sih harusnya ya. Jadi buat teman-teman atau adik-adik juga jangan nyontoh yang jeleknya gitu dari YouTuber, terutama dari kita nih, misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang bagus, ya jangan dicontoh gitu. Yang dicontoh mah yang bagus-bagusnya aja gitu, yang jelek-jeleknya ya jangan dilihat gitu. Ini cuman kebutuhan ini aja, kebutuhan untuk sharing aja gitu. Sama satu lagi sih mau nambahin, kalau misalnya temen nih punya kelebihan, jangan selalu dianggap saingan, siapa tahu malah jadi opportunity lo, siapa tahu ya kerjasama atau bisa belajar dari dia, atau malah lo bisa dibantu, misalnya kerjaan lo bisa dibantu dapat kerja dari dia, kan nggak ada yang tahu gitu, malah si orang yang lo anggap saingan lo malah bisa jadi penolong hidup lo gitu. Nah itu sering terjadi, benar.